Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom GBPRJ. Cutaca Sinian Kuala Kongsi Facai. Boleh sambil sapa kiri kanan katakan kongsi, 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 kongsi. Apa kabar saudara yang dikasih Tuhan Yesus? Luar biasa ya. Wah, hari libur saudara masih menyempatkan waktu datang ke rumah Tuhan. Luar biasa saudara, saya percaya hari ini berkat Tuhan yang terbaik
persiapkan untuk saudara dan saya di tempat ini. Amin. Saudara, saya mau ajak kita sama-sama belajar satu lagu baru. Sebenarnya lagunya sih bukan lagu baru saudara, cuma memang sedikit jarang dinyanyikan di tempat ini saudara. Lagu ini begitu memberkati saya dan saya harap juga lagu ini dapat memberkati kita semua di tempat ini. Amin. Lagu ini bercerita tentang kebaikan Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara merasakan kebaikan Tuhan, saudara diberkati Tuhan, mari kita bawakan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Amin. Saudara siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari yang indah. Kalau kami boleh bersama berkumpul di rumah-Mu Tuhan Yesus. Biar hari ini kami tinggikan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bawa yang terbaik Tuhan. Tuhan beracaralah ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, kami siap menyembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami. Biar hari ini kami bawa ucapan syukur. Nyanyian kami yang terbaik hanya untuk-Mu Yesus Tuhan. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Lewat lagu ini kami nyatakan, oh sungguh Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama jemaat Tuhan. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan bersama nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Sekali lagi ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Lebih lagi ku kagum akan Kau Tuhanku. Kau
melebihi apapun Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari dengan segenap imanmu bersama. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari lebih lagi nyatakan. Ku kagum akan Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Amin Tuhan. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Mari nyatakan. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama nyatakan. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Sekali lagi. Ku kagum akan Engkau. Kagum akan Kau Tuhanku. Kau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, sungguh Kau baik, sangat baik bagi kami. Rahmat baik Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Mari kau yang merasakan kebaikan Tuhan, mari bawa sembah-Mu, bawa pujian-Mu hanya kepada Yesus. Kami nyanyikan nyanyian baru. Segalanya hanya kepada-Mu Tuhan. Mari lebih lagi, lebih dalam menyembah Yesus. Angkat pujian-Mu, angkat ucapan syukur, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa. Syukur padamu Tuhan.
sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Mari lebih lagi nyatakan padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Mari dengan hati penuh ucapan syukur bersama nyatakan bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari nyatakan ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi nyatakan ku bersyukur, kami bersyukur, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, kami memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Sorakan haleluya. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari setiap kita siap bersorak-sorai buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Siapa saudara-saudara sini yang berbahagia dalam Tuhan, sorakan wuh. Senggol kanan kirinya, mari menari buat Tuhan, amin. Mari menari buat Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan yuk. Sebab kita tuh Tuhan yang penuh kasih ya. Tuhan kita penuh kasih. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sebab Tuhan kita yang menaruh sukacita dalam hati kita, amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia,
surga. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kini ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Mari sorakan lebih lagi buat Tuhan kita. Orang-orang yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya dong buat Tuhan kita. Hari ini mari bersuka cita buat Tuhan. Amin saudara. Ada dalam sukacita, ada berkat Tuhan yang siap dicurahkan buat saudara dan saya tembatin. Amin. Mari sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Boleh sambil goyang dikit saudara, biar jangan terlalu tegang gitu ya. Tepuk tangan buat Tuhan, come on. Mari bersama saudara. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Lebih keras lagi, give me birthday, come on. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, sebab ada kekuatan, kekuatan-Nya limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Mari sambil angkat tanganmu bersama. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Mari bersama. Akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari bersama sorakan haleluya. Sebab Kau sumber sukacita kami Tuhan.
jemaat Tuhan lebih keras lagi. Bersama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmatnya berlimpah. Rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Amin. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Mari satu suara kita nyatakan. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, Mari bersama menari saudara. Come on. akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Boleh sambil angkat tangan kita sama-sama yuk. Buat Tuhan. Mari bersama nyatakan. Puji Dia, tinggikan namanya. Kami memuji namamu Tuhan. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Mari puji Dia. Puji Dia, muliakan. Mari bersama. Come on. Akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan. Mari bersama menari Tuhan. Come on. Selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujaanku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Mari panggil nama Yesus. Ya Yesus, sukacitaku. Kami nyatakan bahwa Yesuslah sumber sukacita setiap kami. Mari kau yang percaya sorakan. Haleluya. Sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tempat perlindungan dan tempat pengharapan bagi setiap orang yang berharap pada Tuhan. Kami berdoa sepakat bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah dan disertailah bangsa Indonesia. Kalau sebentar lagi tanggal 14 Februari Pilpres dan Pileg Tuhan akan dilaksanakan ya Bapak. Kami berdoa sepakat Tuhan, keamanan yang penuh daripada Tuhan memenuhi seluruh bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia dengan damai sejahtera Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kontestan para pemilih di seluruh Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sepakat segala kuasa-kuasa jahat, setiap rancangan-rancangan
penjahat manusia yang dirancangkan, bahkan manipulasi politik. Kami berdoa semuanya digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sepakat Tuhan juga untuk Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Setiap keputusan ini diambil oleh hamba-Mu Tuhan, kiranya membawa kesatuan dan kerukunan bagi seluruh masyarakat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Paniko, Kau juga memberkati hamba berlimpah-limpah sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Engkau memberkati hamba berlimpah-limpah Tuhan. Kesehatan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto, Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, kesehatan, umur yang panjang ya Bapak, bahkan pelayan hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati, Engkau pakai secara dahsyat, juga profesi-Mu sebagai dokter Tuhan, banyak jiwa-jiwa disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan seluruh keluarga besar-Mu aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa, kami mengangkat tangan kami, berdoa bagi generasi Yeremia, kami berdoa sepakat ya Tuhan. Bangkit generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin, leader-leader di CK7, gereja-gereja, bahkan sampai ke pemerintahan, yaitu anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami, ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali, saudara yang dikasih Tuhan. Dengan penuh sukacita, saudara, kami rindu menyambut apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ di ibadah raya yang pertama. Kalau ada saudara boleh lambaikan tangan. Ada di tengah. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan, saudara. Selamat datang, selamat beribadah, saudara jiwa baru. Dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di layar di depan saudara. Dan kini tiba saatnya saudara kita memberikan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Bagi anak muda yang kemarin baru menerima berkat, jangan lupa kembalikan punya Tuhan hari ini. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan kris saudara yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi saudara yang memerlukan amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Untuk scan kris pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan sama-sama deklarasikan doa persembahan. Kami bersyukur Tuhan buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Elem Jonathan.
Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-371-7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak pada hari Rabu 14 Februari 2024, diinformasikan bahwa kantor OTP CK7, Doa Fajar dan Bible Study diliburkan. Untuk KUL diliburkan dari tanggal 14 Februari 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 19 Februari 2024. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 25 Februari 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 sampai dengan 18 Februari 2024 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Rumah Doa adalah bengkel rohani untuk menjawab kebutuhan jemaat yang rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melalui doa, pujian penyembahan, dan dikuatkan imannya melalui firman Tuhan, serta dapat dilayani dan didoakan secara pribadi atau spesifik. Bapak Ibu Saudara-saudari, seberat apapun masalahmu, seburuk apapun kondisimu, sehancur apapun hidupmu, mari datang kepada Yesus. Dia sanggup menyembuhkanmu, memulihkanmu, membalut lukamu, memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Rumah Doa GBI PRJ Group CK7 diadakan secara hybrid, onsite dan online Zoom. Setiap hari Sabtu minggu ketiga di Integrity Convention Center ICC, Topaz Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mujizat Tuhan masih ada. Kita mengaku kita tuh lemah, waktu kita mengaku kita tidak berdaya, kuasa Tuhan itu akan semakin turun. Kuasa Tuhan itu menjadi semakin nyata dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Anugerahnya Tuhan itu cukup bagiku.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang dengan segenap hati dan segenap hidup kami, Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur, Tuhan, atas hidup kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduan
Mari jemaat Tuhan saja katakan. Persembahan kami Tuhan yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tetap kami terima sampai pagi hari ini. Manakala kami bangun tadi pagi, kami masih boleh hidup, itu anugerah terbesar di sepanjang hari ini. Bahkan lebih dari itu, kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, karena firman-Mu sesungguhnya lebih daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati, dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah juga di sini, gembala, koordinator, dan juga
seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kongsi Facai, Sinyen Kuaile, Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Amin. Dan hari ini kita boleh melihat satu firman yang Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara di ruangan ini. Mari kita buka di dalam buka Alkitab kita di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-42. Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-6 saudara. Kalau saudara sudah mendapatkannya kita boleh baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Ketertekanan itu biasanya menekan atau menghimpit jiwa kita, saudara. Kenapa jiwa kita begitu tertekan? Akibat persoalan dan masalah di dalam kehidupan yang menjangkau biasanya itu tubuh kita, saudara. Dan kalau tubuh kita sudah mengalami satu goncangan itu akan masuk di dalam jiwa kita. Dan jiwa kita itu akan begitu tertekan sehingga melihat kehidupan ini rasanya atau sepertinya bukan sesuatu yang relevan atau sesuatu yang harus dinikmati di dalam kehidupan atau di dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan itu diakui juga di dalam kitab Mazmur. Dan Alkitab katakan, mengapa engkau begitu tertekan? Ya, kenapa demikian? Karena tadi saya katakan bahwa hidup ini sesungguhnya tergantung siapa atau apa yang kau sembah. Ini akan mempengaruhi ke depan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini ditulis ya oleh kebenaran firman Tuhan atau kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab katakan bahwa harapan kita itu tidak sesuai sebetulnya dengan apa yang dimaksud dan diinginkan oleh Tuhan ya. Dan kalau Anda melihat lebih lanjut, khususnya di ayat yang ke-5, kenapa itu bisa terjadi? Karena faktor-faktor ini, saudara. Coba kita baca ayat yang ke-5, 1, 2, dan 3. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gelana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan apa saudara? Perayaan. Tadi saya katakan apa yang kita rayakan, siapa yang kita rayakan itu mempengaruhi. Hari ini kita sudah melewati 3 perayaan besar, saudara. Dari yang namanya Natal masuk ke tahun baru dan sekarang adalah lunar year ya, tahun barunya Cina itu, saudara. Dan kita bisa melihat bahwa itu bukan sesuatu yang buruk. Oleh sebab itu Alkitab katakan dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan selalu ramai yang namanya perayaan. Natal itu ramai, saudara. Tahun baru itu ramai. Lunar year juga, lunar Chinese year juga itu ramai, saudara. Ya. Dan kita juga mendapatkan berkat loh di situ. Iya, saya sudah diundang berapa hari nih, kenyang. Ya. Terus kalau kita bilang, aduh kita nggak bisa ada ibadah, Pak, kita tunggu terus Pak. Oh, kalau ditungguin sih kita juga mau gitu. Terus dia bilang, Pak, nanti Bapak mau datang jam berapa tapi kasih tahu dulu ya, supaya kita mempersiapkan. Ternyata dari 2 perayaan rekan-rekan saya itu dua-duanya juga besar. Dan saya lihat orang begitu bergembira, bersuka cita, khususnya tuan rumah.
Dan di samping itu saya lihat bahwa tuan rumah itu menghabiskan katakanlah sebagian besar gitu harta mereka. Di perayaan yang pertama aja saya lihat, wow, luar biasa. Itu penyebaran uang, itu penyebaran. Saya nggak bilang lagi ampau, tapi penyebaran. Karena disebar, saudara. Dan itu saya lihat orang-orang berebut, bahkan sudah berapa kali tahapan gitu saudara, ada nyanyian lagi gitu ya, mereka tetap sabar, menantikan, gak ada satupun yang lihat jam tangan. Dan itu mereka berdiri berjam-jam di situ. Saya memperhatikan sesuatu yang baik sesungguhnya ya. Ada berkat di situ, ada kegembiraan di situ ya. Dan bahkan setelah berkali-kali dan bukan hanya ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, sudah habis ratusan juta. Ratusan juta. Dan di perayaan yang kedua nyaris sama tapi jauh lebih besar lagi. Saya rasa sih itu habis 500 jutaan sampai 1 miliar ada itu. Saya lihat luar biasa. Dan malamnya saya mau kaji lagi ulang gitu. Bagaimana saya dan Anda merayakan perayaan, merayakan hari besar. Alkitab dalam bahasa Inggris katakan holiday, hari-hari suci, hari-hari kudus, hari-hari besar. Hari ini terjemahannya adalah holiday with a H-O-L-E, gitu, holiday. Jadi hari libur, saudara. Tapi sesungguhnya holiday with double L and Y di situ. Holiday, hari kudus, hari besar, hari suci. Dan tidak menjadi masalah karena di dalamnya saya lihat juga pembagian, memberkati gitu. Dan saya tidak perlu sesali karena saya juga dapat bagian itu. Bahkan saya mendapatkan kehormatan karena saya hamba Tuhan gitu loh. Aduh, saya dapat panggilannya khusus gitu loh saudara. Saya mau katakan buat Anda memang di dalam hari-hari kehidupan kita, saya dan Anda juga memang harus mengkuduskan yang namanya Kristus Yesus. Kenapa demikian? Nanti pada saat hari-hari besar, perayaan, kita bisa melihat juga bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah lari daripadamu. Anda dan saya akan mendapatkan kebaikan dan belas kasihan dari Tuhan. Bukan hanya saya, tapi juga istri dan anak-anak saya, adik saya, keponakan istri saya, semuanya diberkati. Tapi di balik perayaan itu, Mazmur katakan begini saudara, ini yang harus saya dan Anda lakukan. Coba Anda lihat di dalam ayatnya yang kelima, dikatakan yang pertama adalah di dalam perayaan harus ada pengingatan. Amin saudara. Artinya begini, entah itu ide Natal, tahun baru, bahkan perayaan tahun baru Chinese, harus ada pengingatan. Pengingatannya akan siapa? Akan Tuhan yang hidup itu. Saya mengerti tentang adat istiadat, saya mengerti tentang tradisi, tetapi di atas itu semua Mazmur katakan inilah yang hendak ku ingat. Amin saudara. Jangan sampai kebablasan gitu loh. Ya, akhirnya Anda pusatkan semuanya di sana, ya. Anda habiskan semuanya di sana. Kenapa demikian? Kalau kita tidak ada pengingatan yang baik, yang benar, khususnya tentang Tuhan dan pekerjaannya, saudara. Ya, tadi saya katakan lihat, mereka begitu menghabiskan banyak dana, tetapi di samping itu, on the other hand, kita juga harus lihat bahwa ada Tuhan dan pekerjaannya juga yang saya tidak menafikan diri, yang perlu juga saya dan Anda ingat betul. Jangan sampai kita masuk lebih dalam lagi di dalam adat istiadat dan kebiasaan itu. Saya mau katakan bahwa ibadah kita bukan kebiasaan, tetapi ibadah kita karena ketaatan. Ibadah itu harus menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesenangan bagi kita sendiri. Enggak ada tekanan di situ. Jadilah pribadi-pribadi yang seperti itu, mengingat kembali bahwa
kalaupun kita memberkati orang banyak, kita juga harus ingat bahwa berkat ini dari Tuhan. Jadi begitu Anda juga ada di dalam kebaktian, ada di dalam perayaan-perayaan suci, hari-hari besar umat Kristiani, di situ Anda juga harus mengingat itu. Bahkan tadi dikatakan oleh MC bagus itu. Jangan lupa berkat yang Anda terima kemarin anak-anak muda gitu. Kenapa demikian? Memang pengingatan itu harus terus diperkatakan, saudara. Karena saya berani katakan bahwa hidup ini pendek, saudara. Hidup ini singkat, saudara. Belum tentu saya dan Anda untuk bisa hidup tahun depan. Atau belum tentu kita bisa merayakan lagi Natal, Tahun Baru, atau Tahun Baru Cina di kemudian hari. Kenapa demikian? Karena hanya Tuhanlah pemilik hidup. Oleh sebab itu kita harus diingatkan terus dan terus dan terus. Dan juga jangan merasa bosan, saudara, dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Karena itu yang akan memberkati Anda, yang membuat Anda dan saya tetap hidup sampai hari ini. Beberapa minggu, bulan lalu lah, atau 2 bulan yang lalu, seorang wanita atau ibu telepon kepada istri saya dan sambil menangis. Dan ternyata bahwa suaminya itu mengidap cancer stadium 4+. Sekali lagi, cancer stadium 4+. Saudara, pria ini adalah pria yang boleh saya katakan dengan istilah saya sangat kaya raya. Mobilnya banyak, saudara, dan tidak ada satupun mobil yang mereknya itu yang yang biasa, tidak ada. Semuanya merek yang keren. Saya saksi mata tiap kali mereka mengendarai mobil, entah ayah dan anaknya, saya lihat mobil-mobilnya itu supercar lah, katakanlah itu. Dan di dalam peribadatan saya melihat suka agak-agak gitu. Jadi dia tidak menempatkan tuh ibadah sebagai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, menurut saya. Dan satu saat ketika istrinya menelepon istri saya dan dalam keadaan menangis, saya berpikirnya udah yang aneh-aneh gitu. Saya berpikir karena ini ibu jarang, langka untuk telepon istri saya. Dan waktu dia telepon dan saya bilang sama dia, ditempatkan di mana jenazahnya. Tapi ternyata istri saya bilang bukan udah mati, tapi cancer stadium 4+. Waduh, saya dengar itu, waduh. Terus dia minta supaya kami berdoa. Mendengarkan baik, ya, kami berdoa. Kami ini bukan siapa-siapa, saudara. Saya mau katakan buat Anda, hidup Anda juga ditentukan bagaimana hebat yang kau beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan itu takut akan Tuhan, pengertiannya luas begitu, menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan kami janjian dan minggu depannya dia pergi beribadah. Dan dia minta supaya dia mau masuk ibadah dan minta didoakan, dan saya berdoa buat dia. Saya berdoa di hadapan ratusan orang, saya panggil dia ke depan, saya peluk dia, saya menangis untuk itu. Bahkan saya katakan di hadapan Tuhan, ini benar dan ia di atas dia. Saya bilang, Tuhan, dengarkanlah saya. Engkau tidak harus melihat dia, tapi dengarkanlah saya. Saya yang memintanya di hadapanmu. Saya taruh seluruh pelayanan saya. 50 tahun saya melayani Tuhan, saudara, dari umur 12. Dan saya bilang, berbelas kasihanlah dia, engkau akan dia. Kalau memang kurang peribadatan atau kurang dia di hadapan Tuhan, biarlah aku yang memintanya dengan imanku dan juga dengan pelayananku selama 50 tahun. Selesai, saudara, dan tidak jumpa lagi kita. Dan di akhir penghujung tahun dia mohon diri untuk pergi ke Singapura untuk cek and recheck lagi setelah dia juga berobat. Dan kita jumpa lagi di tanggal 8 Januari. Saya ingat itu tanggal karena perayaan ulang tahun saya. Dan pada saat
saya sedang berfoto, dia masuk dari pintu gerbang, pintu awal. Waktu saya lihat dia, saya kaget. Saya bilang, bos. Dan dia bilang, halo Pak Pendeta. Dan istrinya di belakang dia kasih kode gitu. Saya nggak ngerti kodenya apa gitu. Dan dia peluk saya peluk dia. Dan dia berkata begini, Tuhan Yesus hebat. Saya bilang amin. Terus istrinya gitu. Terus saya tanya bagaimana keadaan. Dia bilang, saya baru pulang dari Singapura. Dan dokter Singapura menyatakan bersih itu kanker. Saudara, di saat yang sama saya terharu, saya bersyukur. Tapi di saat yang sama juga saya harus menyatakan sesuatu kepada dia. Saya bilang kepada Bapak ini, mulai hari ini ingat Tuhan Pak, lebih hebat lagi. Setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, sejak hari ini, pertambahan itu harus diingat dengan baik. Dan dia bilang, iya, pasti Pak, pasti. Saya mau bilang bahwa berikanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Karena sejak saat ini, hidupmu itu dipantau oleh Tuhan. Dan hanya karena kemurahan Tuhan engkau hidup. Saya bilang, in anything. Banyak orang seringkali, iya aku serahkan hatiku, iya aku serahkan jiwaku, tubuhku, ku jiwakan rohku, ya seluruh tubuh, jiwa dan roh. Tetapi juga saya mau katakan, bukan saya orang yang selalu mengincar dan ngomong tentang harta, sudah tidak. Hidup saya cukup kok, Tuhan mencukupi itu. Dan saya juga dengan dia itu tidak bergereja di dalam satu organisasi gitu yang sama. Tapi saya ingatkan dia, berikan yang terbaik. Jadi tadi ketika MC bilang, saya dan Anda memang harus melakukan sesuatu, entah itu buat sulung, entah itu namanya perpuluhan. Saya mau katakan buat Anda, biarlah kita lakukan itu buat Tuhan. Biarlah kita lakukan itu dengan iman, saudara. Karena iman kita itu akan menentukan jalan hidup kita ke depan. Anda nggak usah lagi bertengkar soal hal itu, saudara. Kenapa demikian? Karena Bapak itu juga sering-sering mengatakan itu. Sering-sering nggak setuju dengan hal-hal itu. Oleh sebab itu saya menegur dengan kerendahan hati. Saya bilang apa yang kita dapat, kita pakai, kita peroleh, itu nggak usah dipertengkarkan, jujur aja itu semua datangnya dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa. Oleh sebab itu Yesus mulai dengan kata, kalau engkau mau mengikut aku, sangkalilah dirimu. Kata penyangkalan ini bukan kita yang hebat, kita yang sempurna, kita yang bisa gitu, no. Kita yang mampu, tapi Tuhan yang memampukan kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita dapat, apa yang kita bisa nikmati hari ini, bahkan hidup itu, saudara. Saya mau katakan buat saudara, mungkin miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, triliun sekalipun orang akan bisa menukar itu. Kalau memang dia punya, untuk apa saudara? Untuk perpanjangan hidup. Jadi kalau hari ini Anda tidak menderita penyakit, Anda dalam keadaan baik-baik saja, atau meskipun Anda sakit, tapi masih bisa hidup, yang pertama dengarkan baik, ingat Tuhan. Jangan kebablasan. Ikutilah perayaan dengan baik, nikmati itu dengan baik. Tapi di balik itu semua harus ada pengingatan bahwa sesungguhnya apa yang kita dapatkan dan alami semuanya karena Tuhan, dari Tuhan dan untuk Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hal yang kedua, Alkitab katakan sementara jiwaku gundah gelana. Mungkin di dalam gadget Anda, kata itu sementara menjadi sesuatu yang agak gitu ya, agak maju, saudara. Saya mau katakan buat Anda bahwa Alkitab katakan dalam bahasa yang lain, pour out, artinya mencurahkan, saudara, ya, mencurahkan jiwa kita. Ketika Anda dan saya dalam keadaan juga bermasalah, ada di dalam kesulitan, persoalan, maka jiwa itu harus saya dan Anda persembahkan, dan khususnya mencurahkan itu dalam bentuk satu pujian, penyembahan, doa kepada Tuhan.
Jiwa ini memang seringkali ada di dalam ketidakpastian, saudara. Seringkali jiwa ini masuk di dalam satu fase bergundah gulana, ya. Sedih, cemas, khawatir, takut, berpikiran jauh yang tidak negatif. Saya mau katakan buat Anda, obatnya tidak ada lain dan tidak ada yang yang beda, yaitu ada di dalam penyembahan. Saya lihat gereja di sini selalu memakai kata kita sedang masuk di dalam penyembahan. Saudara, don't miss this kind of worshiping. Anda dan saya tidak boleh melewatkan itu. Salah satu bentuk ibadah itu yang sejati, yang benar adalah di dalamnya ada penyembahan demi penyembahan. Jadi kalaupun dalam satu perayaan, ya, tidak ada boleh satu orang pun yang menyembah materi itu. Kita tahu bahwa materi yang kita berikan, berkati itu bukan segalanya. Dan saya melihat dua orang ini adalah dua orang hamba Tuhan, saudara, yang tadi kemarin malam dan tadi malam mengundang saya gitu. Dan saya lihat mereka betul-betul memberkati orang-orang yang datang, ya. Bahkan mereka mengundang hamba-hamba Tuhan, bahkan mereka mengundang orang-orang yang susah. Saya lihat di perayaan yang kedua, orang ini selalu bisa memberikan segalanya buat Tuhan. Saya pakai kata segalanya, ya. Dan orang ini mungkin pasti Anda kenal, ya, karena sering ada juga di sini. Dan saya mau katakan buat Anda bahwa saya tanya dalam satu kesempatan, bos, apa sih kehendak hidupmu selanjutnya? So, what do you want gitu di dalam kehidupan selanjutnya? Karena saya lihat bahwa segalanya sudah dicukupi oleh Tuhan. Semuanya sudah. Yang membuat orang jiwanya gundah gulana, rasanya orang ini sudah tidak mengalami fase itu. Dan saya kaget bahwa jawabannya itu bukan hanya mengagetkan tetapi juga menegur saya gitu. Dia bilang begini, hidup saya sudah selesai. Wow. Saya bilang, tapi kan masih hidup. Ya udah selesai, Pak. Saya cuma mau Tuhan Yesus datang secepatnya. Wow. Terus saya bilang, bagaimana dengan harta yang besar begitu? Oh, saya nggak pikirin, Pak. Itu semua dari Tuhan. Kalau Anda lihat dia, dalam bahasa Belanda tuh eenvoudig. Jadi orang yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Bergelimang harta, bergelimang uang gitu. Tapi saya lihat sangat sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itu ada kekuatan. Bahwa semua dia bisa beli semuanya, saudara. Semuanya dia bisa beli. Saya tidak harus ungkapkan itu. Tapi bagi dia itu Tuhan adalah segalanya. Dan selalu dia mendatangi orang-orang susah. Dia punya karyawan-karyawati, semuanya diundang, saudara. Kalau dia liburan, dia charter itu pesawat, dia undang seluruh karyawan-karyawatinya plus keluarga dan anak-anak. Bukankah itu juga sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Dia selalu memberikan yang terbaik buat karyawan-karyawati. Dan saya bilang, dari tindakan hidup kita bisa melihat kelas daripada orang itu. Kelas bukan kelas yang super, bukan, tapi kelas yang terhormat di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau menyatakan buat saudara, meskipun saya ada atau saudara ada di dalam gundah gulana, pastikan bahwa Anda tetap kuat dalam pujian dan penyembahan di dalam doa itu. Dan yang ketiga, Alkitab katakan, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Hidup ini harus bergerak, saudara. Amin, saudara. Hidup ini nggak boleh stuck, berjalan maju. You know why? Kalau Anda tidak berjalan maju, orang lain berjalan maju. You cannot stop your life. Jangan Anda bilang, aku mau berhenti saja hidup. Dengarkan baik, Tuhan kok yang menganugerahkan. Siapa saya dan Anda ingin menghentikan hidup itu. Amin, saudara.
Kalaupun hari-hari kemarin Anda mengalami satu turbulences di dalam kehidupanmu, satu goncangan, tetapi untuk bergerak maju, khususnya di dalam melayani Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus kita tempatkan di atas. Ya, saya mau katakan, siapa sih di ruangan ini yang tidak punya masalah? Siapa sih di ruangan ini yang tidak punya persoalan? Tapi saya dan Anda harus bergerak. Dan dengarkan baik, bergerak itu juga bisa melayani Tuhan. Dimanapun Anda ditempatkan, terima itu dengan rasa syukur, saudara. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan selanjutnya Alkitab katakan, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Ternyata bergeraknya condong untuk ke rumah Tuhan. Saya seringkali kecewa dengan pernyataan-pernyataan hamba-hamba Tuhan yang ada di media sosial yang seringkali merendahkan itu rumah Tuhan. Ya, di atas panggung saya mau katakan, saya kecewa. Kenapa demikian? Di rumah Tuhan ada ketenangan, saudara. Di rumah Tuhan ada jawaban. Di rumah Tuhan ada kesukacitaan. Bagi saudara yang betul-betul mengasihi, menghormati, dan juga takut akan Tuhan. Orang-orang ngomong di media sosial itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengerti tentang rumah Tuhan itu adalah diri kita, saudara. Betul, saudara. Tapi saya juga mengerti bahwa ada sinagog, ada yang namanya bangunan yang seringkali ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus masuk loh ke bait suci. Yesus masuk loh ke rumah Tuhan. Dia memang menyatakan dia adalah Allah itu sendiri. Tuhan itu sendiri, tapi dia mengajar kepada saya dan Anda juga. Kenapa kita harus pergi ke rumah Tuhan? Jawabannya sederhana, dilatih ketaatan. Amin, saudara. Dilatih juga kesetiaan. Siapa yang bilang bahwa biarpun Anda beribu-ribu hari, bertahun-tahun masuk ke rumah Tuhan, itu akan menjadi sia-sia? Saya mau katakan tidak sia-sia. Alkitab katakan, your labor in the Lord is not in vain. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saya dan Anda harus, bahkan Alkitab katakan mendahului. Jadi harus berjuang menjadi orang yang pertama gitu. Jadi saya melihat dan merasa penghormatan dari Tuhan buat Anda. Kalau pagi-pagi benar di suasana Imlek seperti ini, Anda masih mau datang ke rumah Tuhan, keren. Beri tepuk tangan yang meriah sekarang buat Tuhan dan Anda. Haleluya. Dan saya tutup dengan yang terakhir, Alkitab katakan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Jadi di rumah Tuhan harus gemuruh juga. Halo. Ada juga serenity, ada juga ketenangan, kesunyian pada saat Anda menyembah, tetapi juga ada sorak-sorai. Ada sukacita, saudara. Dan saya tidak berhubungan dengan pemusik, dengan worship leader dan juga dengan singers, tapi saya lihat mereka dari awal sampai akhir menyanyikan lagu, semuanya yang isinya sukacita, sukacita, sukacita. Sukacita itu harus dibangun, saudara, dan dipelihara sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya Alkitab tadi katakan, supaya jiwamu tidak gundah gelana. Supaya jiwamu tetap terpelihara dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi kita harus membedakan siapa yang merayakan ya dengan benar dan siapa yang tidak. Bagi Anda dan saya, bahwa perayaan itu baik, tetapi condongkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kehidupan kami ada perayaan demi perayaan. Ada kegembiraan. Ada hari-hari di mana Engkau juga menyatakan kepada kami harus dan patut bergembira, berkumpul bersama dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, sahabat-sahabat dan teman-teman. Dan hari ini kami ada juga di dalam perayaan ibadah yang suci. Di sini ada resepsi di mana Tuhan yang Maha Besar itu hadir di tengah-tengah kami. Kami harus terima dengan ucapan syukur bahwa kami masih boleh merayakan dan juga boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir,
keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati apa saja yang mereka perbuat boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saatnya Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan buat hamba-Nya Tuhan, untuk Pak Johan Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Tuhan Pak Johan ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar apa Tuhan Yesus yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan dalam memerintahkan Injil Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya Tuhan, dan keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, mari saudara-saudara kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Jemaat GBPRJ ini kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari.
Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.